Shalom teman-teman semuanya. Sebenarnya Alkitab itu sangat mudah untuk dipahami bagi mereka yang pikiran dan perasaannya terbuka ya. Nah, tapi bagi mereka yang memang mengeraskan hati dari awal, tidak suka dengan karya keselamatan Yesus Kristus, maka mereka akan sangat tegas menolak. Mereka akan mengeraskan hatinya setiap saat. Walaupun sudah dengan gamblang disampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, mereka terus bertanya, apakah dalam Alkitab Yesus Kristus menjelaskan bahwa dia adalah juru selamat? Ya jelas-jelas ada teman-teman. Karena dari mulut Yesus dia mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu karya Allah di dalam Yesus Kristus jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas teman-teman. Hanya masih saja ada teman-teman kita dari RT 6 yang berusaha untuk menentang kebenaran itu. Oleh karena itu teman-teman, saya mengundang kita untuk mengikuti diskusi ini bersama-sama. Mari saksikan, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum. Dia pakai peluru, dia pakai ini, pakai tamengnya yang ada anti raja peluru. domba ini di sini. Bentar lu, ada raja domba. Kau. Enggak, itu Sofiato kan raja Mendingan lu domba. murtad aja lah bro lah, capek aku. Lu mendingan Ngeri kali murtad aku ada raja bro. domba di sini. Mendingan lu murtad aja lah bro. Murtad aja lah. Apa sih yang bisa kalian murtadkan aku supaya aku murtad, gimana sih? Kamu nggak bisa jelaskan Quranmu. Apa penghapusan dosa? Sampai sekarang nggak pernah aku tahu ada penghapusan dosa di Kristen. Hah? Siapa bilang ada penghapusan dosa? Ya kalian bilang katanya murtad supaya masuk surga. Di mana Enggak lah, datanya? aku suka murtad. Aku suka murtad, bukan masuk Kristen. Coba biar nanya dulu. Aku tidak tahu murtad itu cuma kau keluar dari Islam, bukan masuk Kristen. Oh jadi kejaminan Murtad surga aja. Jaminan Nggak surga tahu. nggak ada di Kristen. Jaminan surga Surga pasti nggak ada ada. Kristen. Ya kau mau percaya dengan enggak kan terserah. Iya. Sekarang makanya masalah tanya, kita kan bahas jaminan Islam. surga nggak di Kristen. Kalau nggak ada, Ada. Kenapa enggak? Ya di mana? Percaya pada Yesus itu pasti. Pasti apa? Pasti masuk surga. Pasti lu Mana dalam hidup datanya? kekal. Itu ada. Yang mana? Percuma lah kau ngomong dengan kamu udah Ya aku minta datanya di mana? Yesus mengatakan pasti masuk surga coba. Percaya pada dia kau peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya apa? Yohanes 17 ayat 3? Nggak tahu lah, aku bingung. Ayo. Handphone gue yang satu nggak ke bawah. Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu apa? Apa itu? Mengenal satu Tuhan, bukan Tritunggal. Siapa? Bang Alek bacakan dulu coba. Baca. Hidup yang kekal itu ialah engkau mengenal satu Tuhan, bukanlah Tritunggal. Dan jangan kau potong ayat. Iya, dan mengenal Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Terus? Ya terus Kristen sekarang kan berlawan. Coba bilang baca, kau komplit dong. Baca ini. Ayat 3. Hidup yang kekal. Udah. Ada ialah mengenal engkau sebagai Tuhan yang esa dan mengenal Yesus. Ya, mengenal Yesus. Ingat ya, mengenal Yesus bukan Tritunggal. Coba aku tanya dulu kepala domba di sini, Al-Hayat. Kepala domba. Betul nggak itu? Sofi Bekatul dia aja nih. Kau ini nggak bermakna dia di sini berarti. Sudahlah, percuma kau murtad aja lah bro. Quran aja kau nggak percaya. Suruh murtad tapi nggak bisa jelaskan gimana. Percuma. Ya ngapain kau nyuruh aku murtad kalau nggak ada penghapusan dosa? Buat apa kau di situ? Baca Yohanes 17 ayat 1 2 ayat sebelumnya. Iya, sekarang ada nggak Tritunggal di situ? Lu kau lihat 1 Korintus ayat 4. Tritunggal di situ. Sekarang saya tanya, siapa yang memberi hidup kekal di ayat 2? Allah. Goblok, baca Yohanes 17 ayat 2. Loh, Yesus itu Allah bukan. Gimana sih kau nih? Baca satu ayat di atasnya. Loh, Bible sendiri mengatakan siapa yang mengatakan Tuhan itu 3 itu adalah penyesat. Gimana sih? Makanya kamu penyembah batu. Loh, kau penyembah mayat, biar tahu kamu.
Kau penyelamatan mayat biar tahu kau. Gimana sih? Ya, Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 kita bacakan semua. Iya, baca itu. Silakan. Nggak usah kesurupan lah. Sabar Kau dulu. biasa kesurupan Roh Kudus terus kau nih. Kamu yang datang-datang menghina saya. Mana mayat? Siapa yang menghina kau? Memang dari sana yang udah dihina kok. Kok gimana sih? Bekatul, saya tanya. Loh, yang bilang Sophie Bekatul siapa? Namamu Sophie Bekatul. Kalau kau merasa berarti kau tuh terhina. Loh, saya tanya siapa yang namanya Sophie Bekatul? Ya siapa nggak ada? Goblok, kamu tadi panggil Al-Hayat gak? Loh, yang bilang kau Sophie Bekatul siapa? Kau merasa? Kalau kau merasa berarti memang kau lah berarti orangnya. Nabi bejat, nabi cabul kau. Oke, sabar Bang Alek. Kita fokus dulu baca. Datang-datang kamu sudah menghujat saya, kurang ajar kamu. Saya ludahi nabimu, cuy. Loh, ludahin juga Silakan ya. baca dulu. Bang Alek, sabar dulu. Fokus. Ya, Ayat penakut berapa kau. tadi? Nabi cabul, cuy. Nabi cabul, cuy. Emang dari mereka ini emang susah jujurnya. Kita semua dengar kok dia mau menunjukkan ke Bu Sophie, tapi dia mengingkari. Itulah mereka ini tidak masalah mereka berbohong. Pembohong itu. Iya. Ini Bahkan- kebohongan saya rekam loh teman-teman di YouTube. Lihat, Iya. Muslim itu Buat mereka mulutnya itu nggak tukang masalah. bohong. Tidak masalah buat Kamu pikir kita takut sama kalian? Kalian tuh bisanya apa selain menghujat? Datang-datang naik-naik kesurupan menghujat, betul? Kalau nggak mau hujan framing, orang yang laporin. Bacaan Qurannya nggak percaya. menunjukkan ke Bu Sophie kok udah jelas-jelas, tapi dia masih Bang Bilal siap ya ayat-ayat Quran Bang Bilal. Aku nggak bawa tuh. Tuh coba tanya Lek. Yang menghujat itu siapa? Aku tanya lah. Halo, Oh, gitu loh. selamat sore. Kita jangan jangan menuduh seseorang Kalau itu kamu tanpa berbohong- dasar kalau lah. kalau kamu merasa itu berbohong, Nggak menghujat kan siapa? nggak apa-apa. Rupanya di Kristen itu diajarkan untuk menuduh, memfitnah. Tadi Kan udah belum Bang Gitu. Alek tadi Tapi ya udah ajaran lanjut aja. Kristen ini memang Fokus fitnah pertanyaan Bang Alek. aja, fitnah, Tadi dan fitnah. udah menghujat Bang Alek tadi. Udah fokus pertanyaan aja Bang Alek. Ya ada fokus Yang menghujat apa? pertanyaan. Aku bilang Sophie Bekatul. Next. Namanya dia Sophie Bekatul kan? Udah. Nggak So. boleh kayak gitu Udah, Bang Alek. udah. Panggilnya Al Hayat kok. Emang kamu tuju panggil Al Hayat kok? Loh, Ini semua Aku dengar. bilang Al Hayat. Apa Sophie Bekatul namanya? Kan gitu. Kamu Memang Betul ini malah. memang ajaran Kristen ini fitnah. Udah Betul malah, bro. Pertanyaan Bang Alek. buat Itulah kamu ajaran nggak Kristen. masalah, berbohong nggak masalah. Buat kamu nggak masalah. Oh, Kristen nggak Kan di masalah depan berbohong. umum. Kamu Kita sudah terpampang nyata, saya rekam bukti penghujatan kamu. Silakan ya mau direkam mau nggak ya silakan. Siapa yang menghujat sejak kapan aku menghujat gimana sih kau ini? Oh, ala domba. Tukang berbohong. Loh, justru kalian yang membohongi diri kalian. Mana Sophie Bekatul? Justru Diam aja. kalian. Gobloknya kau. Saya Loh, tidak pernah nama kau katakan Sophie kepada Bekatul. Anda, ya, Pak. Saya menghormati Muslim yang Kayak anak sopan kecil. sama saya. Loh, aku yang menghormati Kristen ini. Aku menghormati Kristen yang sopan, yang baik, gitu loh. Itu cuma saya ludahi, saya kentuti doang. Muslim kayak Terserah, ya terserah kau ludahi, ya terserah kau kentuti. Lidahmu kena kanker mulut kau. Wih, ngeri kali, wih. Kanker Jadi itulah mulut nanti kau. dikutuk Yesus kau, nanti dikutuk Yesus kau kalau kayak gitu. Nanti dikutuk kau. Gitu loh. Kalian Silakan gini. next pertanyaan aja Bang Jangan Alek. Bu Sophie, nanti terjadi Bu Sophie. Silakan ini ada Fitri nih, Fitri sayang. Assalamualaikum. Fitri sayang. Bayangkan sudah jelas-jelas seperti itu dia masih mengatakan tidak loh teman. Saya lebih menghargai orang yang jujur, betul? Iya. Banyak Betul, Bu saksi. Sophie. Begitu. Banyak saksi. Itu kelakuan sampah teman-teman. Dengerin, itu kelakuan sampah. Semua orang yang ngedenger di sini tahu kok dia menunjukkan ke siapa. Kalau ada bilang tidak ke Bu Sophie, berarti dia itu pendusta juga. Oke, skip. Next ya. Fitri. Teman-teman Kristen, Anda di Indonesia itu harus terbuka ya. Inilah kelakuan Muslim yang sebenarnya. Anda tuh mesti buka mata. Ya, yang Anda lihat dulu teman-temanmu yang Muslim yang baik-baik. Kalau di kantor itu baik-baik. Karena kamu tidak pernah menyinggung soal iman dan agama mereka. Betul?
Saya dulu nggak ngerti kenapa teman-teman Muslim saya itu tidak pernah mau mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah kepada kita. Pak FB itu Enggak, udah aman. Sorry lanjut. kelihatannya mereka tuh baik-baik di depan kita. Dulu saya taunya begitu. Karena urusannya apa? Urusannya bisnis, urusannya pekerjaan. Tapi coba kamu singgung, kamu bicara mengenai iman mereka. Inilah kelakuan Islam yang sebenarnya, teman-teman. Asal Anda tahu ya. Itu akan Kelakuannya terbongkar ya Bu Sofi. Ya. Kelakuannya kebongkar. Kalau kamu tidak menyinggung iman mereka, mereka urusannya duit, sama-sama satu kepentingan, sama-sama bisnis. Cuman saya dari dulu memang tanda tanya, saya sebelum mempelajari Islam ya teman-teman, sebelum menjadi seorang apologet, saya tuh tanya, kenapa sih Muslim kok tidak pernah mau mengucapkan selamat Natal kepada kita, selamat Paskah kepada kita? Mereka hanya mengucapkannya kepada klien-kliennya teman-teman. Mereka mau mengucapkan kepada klien, karena urusannya duit, betul? Sekalipun beda agama. Tapi begitu sesama temen nih, sesama karyawan, mereka nggak mau teman-teman mengucapkan selamat kepada kita. Saya dulu tanda tanya, kenapa ya? Gitu. Jadi mereka tuh hanya formalitas saja. Saya sendiri ngalamin, saya bergaul sama Muslim kok. Des, bikinin kopi dong, Des. Bikin dua. Bikin dua ya. Tiga. Atau misalnya nih Pak Bilal nih, kalau itu karyawanmu, mungkin karyawanmu mengucapkan kepada Pak Bilal, karena Pak Bilal bosnya, betul? Lebih tinggi atasan. Tapi coba sesama, kalau kalian nggak amati, saya nggak tahu ya, apakah ini pengalaman saya sendiri, apa yang lain. Kalau kalian kerja di satu perusahaan, kalian akan mengalami seperti yang saya alami itu. Sama Bu Sofi. Sama Kan? Bu. Coba Ucapin tanya selamat Natal, tanya selamat Fitri Paskah aja Bu. sama kita. Tanya Fitri Bu. Ini Muslim Bu, Muslim sejati dia ini. Itu dulu saya nggak Fitri. ngerti, saya belum belajar Islam itu, saya nggak tahu apa-apa tentang Islam. Cuma saya tanda tanya gitu, agama macam apa ini, gue bilang gitu kan. Padahal kita, kalau mereka Idul Fitri, ya, kita ikut makan, kita datang dulu. Zaman-zaman itu ya, zaman-zaman dulu. Waktu kecil, ya, sekarang udah nggak pernah lagi. Ya, saya nggak tahu itu kenapa. Mungkin Iya, karena Tante. ada fatwa. Itu ada fatwa dilarang mengucapkan apa? Sama Bapak. Besar, ditutup besar. Di mute dulu, Bang FYP. Loh, yang saya ungkapkan itu semua fakta, teman-teman, saya alami. Ya, makanya saya menjadi seorang apologet. Kenapa? Saya dengar pakai kuping saya sendiri tuh loh, orang Islam tuh kalau di masjid menjelek-jelekkan Kristen. Lalu saya kan berkali-kali ngomong, teman saya ngeluh, Sof, kamu tau nggak, rumahku di dekat masjid, dia bilang, tiap Jumatan, kamu tau nggak, itu toaknya tuh dicorongkan ke rumah gue, lu tau nggak apa yang mereka khotbahkan di masjid? Apalagi pas zamannya Ahok. Waduh, kalau ngomongin orang Kristen, Sof, masa sih aku bilang gitu, karena rumah gue jadi masjid. Suatu saat satu lagi makan siang, teman-teman, hari Jumatan, pas persis jam 12 saya berhenti dong, anak istirahat. Depan saya masjid tuh waktu saya makan, lah saya dengar pakai kuping saya sendiri. Ya, Kristen itu kafir, kita itu tauhid, mereka itu apa? Tuhannya 3. Gue kaget gitu loh. Karena saya selama di gereja, saya belasan tahun menjadi orang Kristen, gak pernah dengar ada pendeta khotbah seperti itu tentang Muslim. Betul gak teman-teman? Betul Bu Sofi. Saya gak pernah dengar tuh ada pendeta tentang Muhammad itu nabi palsu, Muhammad itu nikahi anak bocil, pedofil. Gak pernah dengar saya satupun. Pendeta yang fokus di Alkitab ya. Iya, kalau di gereja itu semua yang dibahas itu tentang Yesus, tentang ini. Saya nggak pernah dengar satupun loh teman-teman. Padahal saya pindah-pindah gereja. Saya ke gereja ini. Yang dibahas tuh Alkitab misalnya, dari bacaan Alkitab. Dari sekian. Bahkan yang kemarin Pak Gilbert Tumindong, ini memang menurut saya, baru saya dengar itu ada pendeta ngomong begitu. Menyinggung misalnya masalah perpuluhan dibandingkan dengan apa? Zakat. Itu baru sekali seumur hidup loh, bayangin. Saya baru dengar ada pendeta ngomong seperti itu, baru Pak Gilbert Tumindong.
Saya pindah-pindah gereja, nggak ada satu pun pendeta yang ngomong tentang Islam. Karena mungkin di gereja saya kita juga tidak mengundang mantan-mantan murtadin ya. Dan kalaupun mereka dulunya Islam, pendeta saya itu dua-duanya dulu Islam, mantan Islam teman-teman. Baik gembalanya maupun wakil gembalanya itu dulu mantan Islam, bayangin kamu. Mantan Islam loh. Tapi khotbah di gereja belasan tahun saya ikut mereka, enggak satu pun saya dikasih tahu tentang Islam. Dua-dua pendeta saya itu mantan Islam, lu bayangin aja tuh. Gembalanya sama wakilnya dulu orang Islam, Islam cekek. Tapi saya di gereja enggak satu pun mereka khotbah tentang Muhammad, tentang Islam, bayangin ya tuh. Makanya satu heran loh, kok yang dikhotbahkan di Jumatan di masjid itu. Mulai dari situ saya penasaran teman-teman. Mulai saya cari di YouTube, ketemulah channelnya Christian Prince tahun 2019 pada waktu itu. Itu lagi jaya-jayanya Christian Prince, betul nggak Miss Esther? Tidur Miss Esther, Bu Sofi. Ya lagi ngomong. Aku nonton Christian Prince siang malam, kurang ajar itu. Iya, aku dulu tiap hari ngikutin dia. Sampai malam, sampai bahasa Inggris belajar dari situ. Akhirnya gue dengerin bahasa Inggris ya, Indonesia sudah habis. Gue dengerinnya bahasa Inggrisnya. Ya, saya terjemahkan videonya. Dan mulai dari situ banyak yang terjemahkan. Lalu saya mulai belajar loh. Kok di Quran ada ya tulisan kayak begini. Allah yusaluna berdoa. Ternyata Allah itu berdoa teman-teman. Ya, saya baru tahu itu dari Christian Prince. Allah menyesatkan Khairul Makirin. Ya. Sunat itu tidak ada di dalam Quran, dari orang Arab, betul? Saya lalu makin saya tertarik, oh ternyata itu ajaran agamamu. Lalu Christian mengatakan Muhammad tuh lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Ayatnya semua dia tunjukkan di situ. Dari situlah saya mulai ngecek, bener nggak nih omongannya CP, kan gitu kan? Karena itu ditunjukkan tuh dari sunah.com, hadis-hadisnya ada, betul nggak? Iya, sunah.com dia pakai. Betul, emang ada faktanya. Dari situlah saya mulai mempelajari Islam sampai sekarang ini. Ya, dari situ saya pelajari Bible. Ini berarti agama ini ya dibangun di atas penipuan dan kebohongan. Ya. Lalu dari situ saya mulai mempelajari lagi, saya dialog sama Pak Sumarlin pada waktu itu. Dia bilang ini, Sof, untuk kamu bisa mengetahui isi Quran, kamu tuh harus belajar bahasa Arab supaya kamu tidak kehilangan rasa bahasanya. Kamu jangan baca terjemahan. Saya waktu itu nggak begitu mengerti kenapa Pak Bilal. Betul nggak? Kenapa dong? Karena kan harusnya kalau kita membaca kitab suci kita harus tahu dong. Kayak saya membaca kitab perjanjian harus tahu mengapa Yesus harus jadi manusia, betul nggak? Iya. Mengapa dosa kok ditebus harus dengan mati di atas kayu salib? Itu kan saya harus tahu. Iya, harus tahu kenapa harus jadi manusia dulu. Nah, saya harus tahu tuh kenapa, apa alasannya Allah itu menjadi manusia. Lalu apa buktinya? Alkitab ini firman Tuhan. Saya harus tahu itu, saya pelajari. Nah, itu kan harus saya bisa pelajari dalam bahasa yang bisa saya mengerti, betul nggak Pak Bilal? Iya, kalau nggak ngerti berapa gitu kan? Nah, lalu dari situ saya mulai meneliti. Lalu saya baca buku Pak Bilal. Dari situ saya ngerti bahwa 89,5% isi Quran itu adalah prosa berirama atau sajak atau puisi. Makanya dia huruf belakangnya sama. Misalnya itu aku tahu dari kau. Itu aku tahu dari kau, Bu. Iya, aku tahu dari kau. Makanya belakangnya tuh berirama, ngerti gak? Iya. Robinas, Harpitnas, Harditnas. Kenapa? Saya baru menyadari itu, Pak. Pantesan kalau puisi diterjemahkan pasti bingung. Sampai, betul nggak? Bingung ya, bingung. Ini apaan artinya? Coba puisinya Khalil Anwar. Aku dari kumpulanku terbuang. Aku ini binatang jalang. Coba kamu terjemahkan bahasa Inggris. Orang Inggris nggak akan ngerti bahasanya, betul? Iya, kok bisa jadi binatang gitu ya kak? Ya betul. Lalu saya menyadari, saya kerjasama dengan channel The Light for All Nations, dia orang Arab.
Saya ketemu dia di sini. Lalu saya tanya sama beliau, tolong kamu terjemahkan ini satu kitab, ini judulnya apa ya? Ini dari Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengatakan bahwa uruban atau ba itu artinya pelacur surga, artinya al-kahbah. Ya betul, Sof. Lalu dia bilang, judulnya apa ini? Syakak ar-Irak fi urus apa gitulah. Coba ini artinya apa? Susah diterjemahkan karena ini bentuknya puisi. Judulnya adalah sekepal jeruk lemon di dalam tangan apa, begitu loh Pak Bilal. Kalau di bahasa Indonesia kan. Itu judul bukunya Jalaluddin As-Suyuti. Aduh. Lalu saya itu menerjemahkan punyanya Husain. Jadi dia tuh kirim file sama saya. Dia itu debat dengan Ustadz Solikin pada waktu itu. Dan dia menjelaskan bahwa Quran ini isinya adalah mengambil puisi-puisi dari Umayyah bin Abi Salf dan puisi Imrul Al-Qais. Dan betul Pak Bilal, bahasa Arabnya itu saya terjemahkan bahasa Inggris nggak cocok karena itu bentuknya puisi. Lo bayangin puisi lo terjemahin susah ada? Nggak cocok Bu, nggak ngerti, nggak bakal ngerti. Contoh nih puisi saya ya, jerawat, engkau sungguh keparat, bilang satu tumbuh empat, bilang di muka tumbuh di pantat. Coba lu terjemahin bahasa Inggris, orang Inggris kira-kira ngerti nggak? Ya bingung bro, apa sih yang mau kau ngomongin gitu loh? Karena bentuknya pantun. Untuk Anda bisa mengerti puisi jerawat saya, Anda tuh mesti ngerti bahasa Indonesia dulu. Anda mesti menikmati iramanya, baru Anda ngerti. Oh, Anda akan ketawa. Kalau terjemahin bahasa Inggris, susah, betul? Sebabnya saya bingung. Kok bisa kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan sehat. Kok bisa begitu bentuknya? Ternyata itu puisi berirama, namanya prosa bersajak. Ya itu Bu Sofi aja kalau nggak ngerti. 66 ayat. Berapa persen teman-teman? 89,5%. Kita bisa tunjukkan ayat mana saja yang bentuknya itu adalah pantun. Makanya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia aneh, nih. Demi kuda berlari terengah-engah. Demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Demi kuda yang menerbangkan debu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangatlah ingkar. Ini kan bentuknya puisi, betul Pak? Betul. Itu puisi. Kau tuh ambil satu ayat bingung dia. Gak percaya. Lagi. Ternyata kata puisi-puisi ini, sumpah-sumpahan ini demi bintang. Allah tuh kan kalau ngomong demi tin. Demi matahari. Suratin. Ya, demi buah tin, buah zaitun. Itu adalah syair yang dilakukan oleh para kuhan. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada yang namanya kuhan pada zaman Muhammad itu. Ya, namanya kuhan. Kuhan ini adalah paranormal yang memanggil kaum jin, teman-teman. Ya, memanggil jin. Dan mereka itu biasa memanggil jin dengan menggunakan mantra-mantra bersyair. Bukti arkeologinya kita temukan sama persis dengan Quran surah An-Najm, demi bintang apa itu. Dan itu yang membukakan kepada saya adalah orang Arab Kristen. Saya kaget ketika membaca itu. Ya, Anda harus baca sejarah Ka'bah, teman-teman. Ya, Anda harus banyak baca buku-buku sejarah. Kalau enggak, Anda itu akan di brainwash. Dari kecil itu otakmu sudah dicekoi, ini batu turun dari surga. Muhammad itu adalah nabi yang maksum. Kan dicekoi begitu kan? Betul itu. Saya baca, saya tuh loh sampai sekarang, ya, kuis $100, 1,5 jutaan kira-kira dirupiahkan. Mana sih akhlak mulia Muhammad dalam Quran itu yang bisa diteladani atau contoh? Nggak ada yang bisa sebutkan loh. Halo. Ya. Bingung Bu. Banyak apa? Rasulullah. Apa ya Mate? Banyak akhlak mulia Rasulullah. Banyak. Sebutkan. Ngasih makan Yahudi. Di mana? Beliau. Di mana? Membagikan Ayat berapa? Banyak. Mana ayat berapa? Ayat berapa? Saya bukakan Quran ini. Quran surah berapa ayat berapa? Berarti aku lebih mulia dari Nabi dong. Aku kasih makan bukan satu orang lagi. Baik teman-teman, kita sudah menyimaknya bersama-sama dan silahkan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pendapat Anda di bawah kolom komentar video ini. Ingat selalu menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, jangan menghujat satu sama yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.